Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita bahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, sekarang kita akan lanjutkan tentang perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius. Sebelumnya, trigonometri pada segitiga siku-siku itu terbatas hanya pada segitiga lancip. Ya. Segitiga siku-siku itu kan salah satunya harus siku-siku. Kalau satunya sudah siku-siku, pasti kedua sudut yang lain pasti sudut lancip. Ya. Padahal yang namanya trigonometri itu tidak terbatas hanya pada sudut lancip. Bisa sudut tumpul atau sudut refleks dan sebagainya. Bahkan sudut yang lebih dari satu putaran atau sudut negatif itu bisa kita tuliskan perbandingan trigonometrinya. Nah, disinilah kita penting membahas tentang perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius. Koordinat kartesius kan sudah ya, koordinat kartesius itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang tegak, horizontal dan vertikal. Nilai yang sejajar dengan sumbu X, yang sumbu X itu dinamakan absis. Kemudian kalau yang sumbu Y yang tegak itu namanya ordinat. Ya. Nah, kalau kita bahas di koordinat kartesius, kita nggak usah lagi pakai depan, samping, dan miring. Tapi yang kita pakai adalah absis, ordinat, dan jari-jari. Misalnya di sini ada suatu titik P dengan koordinatnya A, B. Koordinat A, B itu berarti nilai X-nya A, kemudian Y-nya itu B. Jadi, kalau ditulis A, B, ya berarti absisnya itu A. Ingat, absis itu yang X, ordinat itu yang Y. Ya, jangan terbalik. Absis yang X, ordinat itu yang B atau yang Y. Jari-jari atau R, jari-jari, kenapa dibilang jari-jari? Karena kalau dia melingkar, maka jarak ke titik pusatnya itu adalah sebesar R atau jari-jari ya. Maka jari-jari atau R dengan Pitagoras itu dapat dihitung R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sudah kita bahas yang teorema Pitagoras di materi sebelumnya. Maka kalau kita mencari R itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Kita masuk ke definisi. Untuk yang sebelumnya perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu kan ada singkatannya itu sindemi, kosami, dan tandesa. Jadi kita perlu mengetahui mana yang sisi depan, mana yang sisi samping, dan mana yang sisi miring. Tapi kalau di koordinat kartesius yang perlu kita lihat adalah ordinat, jari-jari, dan absis. Ya, ordinat itu adalah yang Y, jari-jari adalah yang R, kemudian absis adalah yang X ya. Jadi yang namanya sin alfa. Oh ya, sudut alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh OP. OP ini ya, OP garis yang ini. Dan sumbu X positif. Ya, ini sumbu X positif. Ya, ini sudut. Jadi ini alfanya, sudut alfanya. Sudah digambar sudut alfa ya. Sudut alfa adalah sudut yang dibentuk oleh OP dan sumbu X positif. Maka perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius didefinisikan. Yang namanya sin itu adalah ordinat per jari-jari. Yang namanya cos, absis per jari-jari. Dan tan adalah ordinat per absis. Yang tiga apa? Tinggal dibalik ya. Yang tiga tinggal dibalik. Kalau dia masih berada di sini, oke, masih bisa kita pakai depan, miring, samping. Tapi kalau dia P-nya di sebelah sana, ini kan titik 0 ya. Kalau ada yang negatif, kita akan susah pakai depan, miring, dan samping. Jadi yang kita gunakan adalah ordinat, absis, dan jari-jari. Kita lihat contohnya. Jika diketahui sebuah titik P 5,12, ingat P 5,12 itu berarti nilai X-nya 5, Y-nya 12.
atau absisnya 5, ordinatnya 12. Ya. Alfa adalah sudut antara OP dan sumbu X positif. Tentukan nilai dari sin A, cos A, dan tan A. Alfa ya maksudnya ya. Ya kalau digambarkan seperti itu. Titik P-nya itu koordinatnya 5,12. Berarti di sini 5, di sana 12. Artinya absisnya 5, ordinatnya 12. Berarti jari-jari bisa kita tulis atau bisa kita hitung dengan teorema Pitagoras. R sama dengan akar dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Dapatlah R-nya 13. Ya. Setelah kita dapat absisnya 5, ordinatnya 12, dan jari-jarinya 13, maka bisa ditentukan sin. Ya tadi ingat, sin itu adalah ordinat per jari-jari. Ordinatnya 12, jari-jarinya 13. Iya, sin alfanya 12 per 13. Cos alfa, absis per jari-jari, ya 5 per 13. Tan alfa, ordinat per absis, ya 12 per 5. Gampang ya. Contoh kedua, jika diketahui sebuah titik Q 5,-12. Oke, ada negatif sekarang nih. Kan kalian udah ingat lah ya, kalau positif di mana, kalau negatif di mana. Pasti ingat ya. Alfa adalah sumbu antara OP, sudut antara OP dan sumbu X positif, maka tentukan nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Ini nggak digambar ya. Ya sebenarnya nggak digambar nggak apa-apa kalau di sini ya. Karena yang kita butuhkan nilai absis, ordinat, dan jari-jari. Kita sudah tahu absisnya itu 5, kan ya. Ordinatnya min 12, maka jari-jari bisa kita tuliskan. R sama dengan absis kuadrat ditambah ordinat kuadrat. Jadi 5 kuadrat ditambah min 12 dikuadratkan. 25 ditambah 144. Akar 169, hasilnya 13 juga, seperti soal sebelumnya. Tapi bedanya apa nih dengan soal sebelumnya? Kalau soal sebelumnya itu titik P, itu kan 5,12 adanya di sini ya. Di atas sumbu X, di kanan sumbu Y. Tapi kalau 5,-12 berarti dia ada di, aduh menceng nian. Sumbu X, ini sumbu Y, 5. 5, X-nya positif ya, berarti mungkin 5 misalnya di sini 5. Kemudian min 12 berarti ke bawah, Y-nya ke bawah, berarti titiknya ada di sini. Ya, titiknya ada di sini. Berarti garisnya ke sini nih. Itu. Kemudian mana sudutnya itu, mana yang mau dicari? Sudutnya itu adalah, kan katanya sudutnya alfa itu adalah sudut antara OP. Oh sorry, bukan OP, mestinya OQ ya. Di sini Q, mestinya OQ dengan sumbu X positif. Bukan yang ini berarti ya. Berarti yang ini dia. Nah, sudutnya yang besar itu, sudut refleks berarti ya. Arahnya ke situ. Sudut refleks. Ya. Sini arahnya. Sudut yang positif itu arahnya berlawanan jarum jam. Nanti ada pembahasannya lebih lanjut. Nah, setelah dapat jari-jarinya 13, berarti bisa ditentukan sin, seperti tadi ordinat per jari-jari, yang nilainya min 12 per 13. Minnya bisa kita taruh depan. Cos itu, tan itu. Ya. Jadi, kesimpulannya untuk menentukan perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius itu kamu harus mengetahui berapa nilai absis atau sumbu X-nya berapa nilai ordinat atau berapa sumbu Y, dan berapa jari-jari. Jari-jari ini tadi rumusnya. Dengan Pitagoras ini ya. Jari-jari sama dengan akar dari absis kuadrat ditambah ordinat kuadrat. Kemudian diakarkan. Itulah ordinatnya, jari-jarinya. Oke, ini ada sedikit kerjaan buat kalian. Disempatkan ya, karena biar kalian nggak langsung nerima, nggak langsung nelen, tapi kalian ada proses ngunyahnya dulu. Jadi kalian ada proses mikirnya dulu. Ya. Jadi koordinat kartesius itu dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran ya, namanya kuadran itu ya pembagian menjadi 4.
ada kuartil, ada quarter yang kuat-kuat kayak gitu tuh pasti dibagi jadi 4. Quad core dan sebagainya ya. Jadi dibagi jadi 4. Jadi pembagian jadi 4 itu ya batasnya seperti ini. Batas yang pertama, batas yang kedua, batas yang ketiga. Kuadran 1 itu adalah antara 0 derajat dan 90 derajat. Ada di sini, kuadran 1. Kuadran 1. Berarti kalau di kuadran 1, dia dapatnya sumbu X-nya positif, absisnya positif, ordinatnya juga positif. Kalau absis dan ordinatnya sama-sama positif, maka akibatnya nilai sin, nilai cos, dan nilai tan semuanya positif. Nih. Ingat tadi, sin itu ordinat per jari-jari, cos itu adalah absis per jari-jari, dan tan adalah ordinat per absis. Kalau jari-jari nggak mungkin negatif, ya. Jari-jari nggak bisa negatif. Yang bisa negatif itu adalah absis atau ordinat. Di kuadran 2 itu sudutnya antara 90 dan 180. Misalnya ada sudut 135 di kuadran 2 dia ya. Di kuadran 2, nah kalian tugasnya ini, isi kuadran 2 itu sinnya positif atau negatif, cosnya positif atau negatif, tannya positif atau negatif. Dan dilanjutkan sampai kuadran 4. Itu ya. Kalau memang kesulitan, sudah mentok, sudah mikir ke sana kemari, ke kanan, ke kiri, ke timur, ke barat, utara, dan selatan, tetap nggak ketemu, silahkan browsing deh. Ya, jangan sampai stres pokoknya. Oke. Mungkin itu ya, ini slide terakhir kayaknya. Ya. Jadi itu untuk materi perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius. Mudah-mudahan bisa dipahami.